Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi channel aku Reza Mahendra. So video kali ini aku bakal rasa lagi guys ya. Di sini yang dari channelnya dari tim Tuan Chandra Rio guys ya. Di sini yang tunggu-tunggu banget sih guys ya. Di sini antara Rewind Indonesia 2024 atau di sini judulnya aja sih hampir Rewind Indonesia 2024 guys ya. Di sini aku belum nonton sama sekali. Aku aja sempat kaget banget di sosial media dari channel YouTube Chandra Liao sama di IG-nya dari Chandra Liao juga sih guys ya. Aku sangat kaget kok tiba-tiba ada sih di channel tim Tuan hampir Rewind Indonesia 2024. Di sini apakah rewind atau bukan gitu guys ya. Di sini kan hampir Rewind Indonesia 2024. Di sini aku belum nonton sama sekali guys ya. Makanya aku kaget banget. Boom, langsung meledak aja tadi abis maghrib tadi tiba-tiba ada notifikasi dari sini guys ya. Ini belum aku nonton sama sekali guys ya. Makanya itu aku bakal langsung aja sih untuk meraksinnya guys ya dari tim Tuan dari channel Rio hampir Rewind Indonesia 2024 guys ya. Sebelum kita masuk videonya jangan lupa like, comment, subscribe. Kita langsung masuk videonya guys. Klarifikasi, tapi kau mau curhat dengan cara positif. Sampai kau tuh protest of this place nih, you are watching me again. 2024 tahun yang konflik, perdebatan dan juga perbedaan yang terjadi di Indonesia. Tetapi selalu ada satu hal yang mau sorot, prestasi. Dan ada salah satu prestasi Indonesia yang terbesar di luar dan lebih banyaknya prestasi Indonesia tahun ini yang secara nggak sadar anak-anak muda kita udah menyumbang. Marcelino. Timnas masuk tak? Itu benar, tapi karena masih ada pasti lupa dengan kemenangan atlet kita di Olimpiade Paris 2024. Nah, jadi ide yang dipakai untuk Rewind Indonesia 2024 itu dimulai dari tren kreator dan public figure nasional blog Indonesia. Lalu kita masuk ke latar ceritanya setting fantasi, bukan prestasi atlet Indonesia di Olimpiade yang mulai terlalu itu. Gua akan introduksi karakter bernama Alika. Nama Alika mempunyai arti jadi persembahan untuk Indonesia. Dia seorang atlet perempuan berprestasi karena fantasi, dia bisa terbang terus punya sayap dibantu dua teman aliknya naik garut. Terus mereka mencoba menghentikan sebuah perang yang melambangkan keributan di Indonesia. Itu cuma ide doang, gak di Rewind Indonesia 2024 ada apa enggak? Wah, di bagian sini aja sih intro yang dibikinnya sih oke banget sih guys. Sampai kaget semua gitu dijelaskan pada si Chandra Riau. Ini terbuat dari apa ini semuanya sih dari kru di timnya atlet itu di Rewind kalau salah Rewind Indonesia gitu guys ya pada sebelumnya. Di sini aku kurang tahu nih antara Rewind Indonesia tidak, tapi karena aku belum nonton makanya aku mau nonton sampai habis guys ya, pengen reaksinya gitu guys ya. Sorry guys ya kalau ada noise motor itu guys ya. Sorry banget. Ini gimana sih maksud konsepnya guys ya. Di sini oke banget dari segi editing guys ya. Sesuai editing dari Chandra Leo juga sih. Kita lanjut. Tidak ada Rewind Indonesia 2024. Tapi kalau ada, kayak gimana ya? Ya di sini gue sifatnya mau share aja sebuah video konsep animatic storyboard yang biasanya gue nanti bikin untuk produksi Rewind Indonesia. Banyak juga sih storyboard yang dibikin kata si Chandra Leo ini guys ya, yang sebelum dia scene kayak mana ya, storyboard bisa dibilang kayak apa ya, sebelum diproduksi dari Rewind gitu guys ya. Lumayan apa sih, apalagi tadi ada Zafira Coce sama dan lain juga sih aku lihat guys ya. Ini konsep yang dibikinnya sih sebelum ke Rewind Indonesia diproduksi guys ya. Kita lanjut.
Ya kan, di sini aja sih WIP Animatic Storyboard Reference Non Official RI 2024 guys ya. Memang benar sih storyboard semua isi sih guys menurut aku. Tapi dari kelihatan aja sih dari storyboard itu sih. Kita lanjut. Yang viral di yang ini sih pada saat di akhir tahun 2024 masuk juga sih guys ya, yang seorang marketing rumah gitu guys ya, memang lagi training sampai 2 bulan ke belakang ini sih, di akhir tahun 2024 kemarin guys ya, ternyata dimasukkan juga sih. Kita lanjut. Oh, di bagian sini nih sih, di bagian scene-nya para atlet Indonesia gitu sih guys ya. Seperti biasa sih, tiap Iwan yang sebelumnya juga, yang dulu, yang tahun kemarin juga dibikin itu guys ya. Atlet Indonesia yang membawa medali emas maupun perak, pas dibawanya itu di bagian scene pertengahan rewind gitu sih. Antara rewind penutup atau pertengahan gitu sih. Itu sih menurut pendapatku. Dari tadi aku lihatnya sih itu kemungkinan lah ya. Kita lanjut. Wah, ini kok backsound yang di bagian sini ini sih merinding banget sih guys ya. Menurut aku sih ini instrumen musik yang digunakan oleh Chandra Rio ini merinding banget dari segi musiknya guys ya. Ini baru dibikin storyboard juga sih, yang untuk di bagian scene-nya para atlet nih guys ya, atau bisa dibilang di bagian intro, di bagian awal atau atlet itu sih guys ya. Di sini udah merinding banget sih guys, atlet guys. Kita lanjut.
lumayan banyak juga sih guys di bagian sini sih, dari scene-nya tuh di bagian awal yang aku lihat sampai 76 scene hidup loh untuk bikin storyboard untuk sebelum terjadinya produksinya dari Rewind itu guys ya. Ternyata ya bisa dibilang gitu sih guys ya. Memang judulnya memang sesuai, hampir Rewind Indonesia 2024. Di sini diceritakan tentang storyboard cara pembuatannya dari sebelum cerita, alur ceritanya tuh loh guys ya. Bisa dibilang alur cerita Rewind itu apa dari awal sampai akhir gitu guys ya. Kita lanjut. Di bagian closingnya guys ya ditunjukkan seperti itu sih, tapi memang begini sih guys ya, kalau kita sebelum bikin sesuatu atau kita mau bikin sesuatu Rewind maupun apapun videonya, kontennya mau kita, pasti kita harus tahu alur dari awal ceritanya sampai akhir. Ini selama proses pembuatan Rewind sih yang channel yang bikin guys ya, storyboard bisa bilang itu. Kita lanjut. Dan di bagian sini ini ditunjukkan apa tuh bisa dibilang para atlet gitu guys ya. Di bagian sini, yang di bagian sini dia itu langsung masuk scene yang kesedihan selama Rewind itu guys ya. Terjadi bencana yang ada di tahun 2024 itu, kemungkinan karakter situ guys ya. Soalnya setiap Rewind yang aku lihat itu pasti ada itu guys ya, maupun Rewind tahun berapapun, tahun 22, 23, 20, pasti ada 2018 sampai 2023 gitu guys ya. Pasti di bagian scene terakhir maupun pertengahan pasti ada scene-nya bagian sedih gitu guys ya. Kita lanjut. Ini biasanya di bagian scene part yang bagian sini guys ya, di bagian penutupnya gitu guys ya. Bagian penutupnya closing pada saat Rewind nih guys ya. Itu sih semua yang ada direkap dari awal sampai bagian tengah di bagian sini sih, yang di bagian terakhir ini sih guys ya. Makanya lagunya tuh pecah banget di bagian scene terakhir. Kalau nggak salah aku kemungkinan itu sih. Soalnya kan ini kan storyboard yang selama dibikin Rewind gitu guys ya. Kita lanjut.
Waktu itu kita belak-belakan soal Rewind Indonesia. Ini konsep videonya udah mulai ketebak ya. Mulai dari pintu merah, masuk ke mash up, lalu dipotong dulu, masuk ke cerita, lalu dipotong lagi, masuk ke mash up. Kita jadi bertanya, apa ya yang bisa ngebuat Rewind jadi baru? Karena itu di tahun 2024 gue udah siap untuk menjadi posisinya produser saja. Jadi gue mencari content creator / director baru untuk bisa menakudahi Rewind Indonesia 2024. Tapi keputusan gue itu justru menjadi bumerang untuk Rewind Indonesia. Karena pencarian ini tidak semudah komentar-komentar netizen. Gue sampai di tahap jawabin DM kalian yang nyuruh ini, itu, dan langsung gue lanjut ke nanya orangnya langsung yang kalian pada suruh. Berakhirnya pada nolak. Tapi gue mengerti banget kenapa pada nolak. Karena job desk-nya berat, jadi gue sampaikan dengan cara yang ringan ya. Hehe. Thank you. Halo, gue Chandra Leo. Jadi gue mau kasih tahu gimana rasanya jadi director Rewind Indonesia. Pertama itu waktu dan tenaga paling gak dibutuhkan 3-4 bulan. Udah pasti tuh gak ada waktu untuk proyek yang lain. 1/4 tahun setiap tahun hidup lo untuk Rewind Indonesia. Kedua, membuat ide kreatif dan konsep skala besar. Karena harus masuk puluhan tren, ratusan individu, dan menciptakan world building sebesar Rewind sebelumnya. Jadi, halu tiap hari adalah jalan ninjaku. Ketiga, memimpin dan mengatur produksi yang totalnya ratusan orang. Rewind Indonesia yang terakhir. Bagian sini sih penjelasan Chandra Liao mengapa seharusnya tuh di bagi Rewind Indonesia 2004 tuh harus ada guys ya. Ada penjelasan tadi guys ya. Tapi yang sulit itu carinya director guys ya. Belum ada yang mau. Tapi kurang tahu, kita nonton sampai habis aja sih ya. Kita lanjut. Terakhir itu tes tentunya totalnya 400 orang lebih. Jadi kayak bikin project Squid Game tapi nggak dapat mati. Kita mengurus integration ratusan kreator dan individu. Karena memang bagian dari gue Indonesia dulu yang invite, ngecek dan mengkomunikasikan jadwal syuting mereka. Pokoknya udah kayak IO acara bulanan. Terakhir, karena dana yang kita dapat berakhir semua untuk produksi, jadi siap-siap bisa balik modal. Dan biasanya harus keluar modal sendiri, alias proyek amal tangan. Terus dapat apa jadi direktur Rewind Indonesia? Iya, kesempatan kolaborasi dengan banyak individu untuk ciptakan karya seni terbaik sama-sama untuk Indonesia. Agak bodoh dan gak realistis ya, pantasan pada nolak. Dan di sini gue akui, Rewind Indonesia tidak bisa terus memaksakan standarnya yang terlalu tinggi dan idealis. Berakhirnya sulit untuk regenerasi karena tidak semua orang mempunyai kapasitas yang sama. Fun fact, ide-ide Rewind Indonesia sebelumnya, gue udah sempat bikin ide Rewind Indonesia jadi animasi. Ini contoh karakter Deddy Corbuzier. Lalu ada ide lain lagi, gimana kalau karakter utamanya bukan manusia. Tahun lalu ramai dengan berita identitas kita dibaca. Jadi karakter utamanya KTP. Gue juga sempat bahas ide dengan Erika Ricardo untuk kolaborasi dunia painting di Rewind Indonesia. Tapi semua ide itu tadi masih di ekspektasi gue yang standarnya terlalu tinggi. Berakhirnya belum bisa jalan. Jadi harapan gue ini bukan akhir dari Rewind Indonesia, tapi adalah sebuah fase. Rewind Indonesia sudah saatnya untuk istirahat dulu di tahun 2024 dan izinkan untuk kasih waktu dan kesempatan berevolusi. Biarkan Rewind Indonesia menemukan cara, treatment, konsep, dan formula, bahkan sampai nama-nama baru dengan semangat berkarya sendiri. Gue mau berterima kasih ke semua tim gue. Ini nama-nama yang sudah berprogres selama 2 bulan, tetapi gue minta maaf karena hanya sampai di step konsep video animatic storyboard. Dan untuk para teman-teman brand yang sudah mau siap support dana, maaf kami harus tolak dulu di tahun ini. Dan yang terakhir, Christian Bong dan Indo Musikram yang sudah mau selesaikan Mash Up Rewind Indonesia 2024. Dan yang terakhir, kalian semua, terima kasih dan minta maaf dari gue karena Rewind Indonesia 2024 harusnya ada. Thank you so much, guys. Jelas guys ya, penjelasan dari Chandra Liao Rewind Indonesia di tahun 2024 sebenarnya itu harusnya ada, tapi ada kendalaan yang sedikit yang lebih apa ya, bisa dibilang dana kalau nggak salah guys ya. Penjelasan dari bagian scene terakhir nih, makanya
storybox yang dibikin konsen untuk Rewind Indonesia itu memang udah ada, tapi karena terbatasan waktu dengan bukan terbatasan dana, bukan terbatas waktu juga sih, tapi buat juga sih waktu dengan dana juga sih ya. Tapi oke banget. Wati Rewind Indonesia 2024 rehat dulu guys ya untuk di tahun 2024. Semoga aja sih di tahun 2025 Rewind Indonesia itu comeback lagi guys ya. Semoga aja sih guys ya. Aku aja sih berharap setahun-tahunnya itu memang ada sih Rewind Indonesia guys ya dari 2023 itu aku ngikutin terus Rewind zaman-zaman dulu guys ya. Yang zaman-zaman dulu aku juga ikut guys ya. Tapi semoga aja sih di Rewind berikutnya bakalan comeback lagi guys ya. Soalnya kan membutuhkan sesuatu yang pikiran matang juga guys ya untuk Rewind. Apa dia sempat kaget tiba-tiba dia notice dari tim Tuan Chandra Rio hampir Rewind Indonesia 2024 guys ya. Itu aja sih bisa aku sampaikan guys ya, jelas guys ya di bagian scene terakhir dari Chandra Rio tadi guys ya. Segitu aja sih video reaction kali ini. Jangan lupa like, comment, subscribe jika kalian kerasan apa lagi komen guys ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa video selanjutnya guys.